ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Tema yang diambil ini saya memahami stressingnya banyak ditujukan kepada para pemuda. Maka oleh karena itu, sebagai dasar penyampaian daripada tabligh akbar ini, saya akan membawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'alakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha wallahu alimul khadir. Surat Ar-Rum ayat ke-54, yang artinya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah dialah Allah yang telah menciptakan kamu awal mula dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah itu Allah jadikan kamu dalam keadaan kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah dalam keadaan kuat, kamu akan dikembalikan dalam keadaan lemah dan beruban. Yakhluqu ma yasha wallahu alimul qadir. Allah maha berkehendak berbuat apa yang dia kehendaki, dan Allah maha mengetahui dan maha berkuasa. Hadirin jamaah majelis tabligh rahimakumullah, memahami ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam 3 keadaan. Pertama, dalam keadaan lemah ketika dia lahir, ketika dia bayi masih menyusui, masih ditimang oleh orang tuanya, dalam keadaan lemah. Makin lama dia tumbuh besar menjadi anak-anak, dari anak-anak kemudian dia tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi pemuda. Disitulah berubah keadaan dari lemah menjadi keadaan kuat. Kapan? Ketika usia muda. Tetapi keadaan kuat ini tidak bertahan. Setelah dia dalam keadaan kuat, maka Allah akan kembalikan dia dalam keadaan lemah dan beruban. Summa ja'ala min ba'di dha'fin, Allah kembali summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah kembalikan dia setelah dalam keadaan kuat menjadi lemah dan beruban. Jadi maksudnya 3 keadaan ini. Yang pertama keadaan lemah ketika anak-anak bayi, anak-anak, kemudian keadaan kuat yaitu usia muda, usia remaja. Ini usia kuat. Kemudian setelah itu Allah kembalikan dia dalam kondisi lemah lagi dan beruban rambutnya, usia tua. Maka memahami ayat ini bisa kita katakan bahwa pemuda ini adalah satu kekuatan di antara 2 kelemahan. Ya, pemuda adalah satu kekuatan di antara 2 kelemahan. Lemah dalam ketika kondisi anak-anak, dan kelemahan dalam kondisi usia tua. Maka pemuda ini usia kuat, satu kekuatan di antara 2 kelemahan. Ini harus kita pahami. Kemudian kita bisa menyaksikan ternyata orang-orang yang mengusung kebenaran, manusia-manusia yang mengusung kebenaran, manusia-manusia yang membela agama Allah sejak awal itu, yang banyak di antara mereka yaitu para pemuda. Ini sejarah. Dan ini terutama adik-adik perlu dengar baik-baik, perlu ketahui. Ya, para pendukung-pendukung kebenaran, orang-orang yang menolong agama-agama Allah, itu kebanyakan dari kalangan pemuda. Yang pertama saya berikan contoh Nabiullah Ibrahim
alaihi salam, Abul Muwahhidin. Nabi Ibrahim itu bapaknya orang-orang bertauhid, ya, moyangnya orang-orang yang bertauhid itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ketika dia mendakwahkan tauhid, menjelaskan tauhid, memberantas kesyirikan dengan berbagai macam cara, telah ditempuh agar dia berharap umatnya kembali kepada fitrahnya, kembali kepada tauhid. Berbagai cara telah ditempuh, tetapi tidak mempan. Umat yang dihadapi Nabi Ibrahim ketika itu menyembah berhala. Seluruh cara sudah ditempuh. Terpaksa Nabi Ibrahim memakai cara dengan caranya sendiri, yaitu menghancurkan berhala-berhala itu dengan kampak, sehingga hancurlah berhala-berhala kecil yang disembah ketika itu. Yang disisakan tinggal berhala yang paling besar. Maka betapa kagetnya orang-orang musyrik ketika itu melihat Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah hancur berantakan, ya. Maka mereka mencari tahu siapa yang menghancurkan berhala ini. Maka ketika itu, di antara keributan manusia ingin mencari tahu siapa pelaku daripada penghancuran berhala ini, ada orang yang pernah melihat rupanya, yang pernah tahu bahwa Nabi Ibrahim ini bersiap-siap menghancurkan berhala. Maka orang ini bercerita, ya, qalu sami'na fatan yazkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Allah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 60. Orang ini mengatakan, kalau tidak salah saya pernah melihat seorang pemuda. Disebut dalam ayat itu qalu sami'na fatan. Fatan itu maknanya pemuda. Kata orang ini, saya pernah tahu, pernah melihat ada orang, seorang anak muda, yang anak muda itu orang-orang menyebut namanya, memanggilnya dengan sebutan Ibrahim. Nah, berdasarkan ayat ini Nabi Ibrahim menghancurkan kesyirikan itu, ya, itu di usia muda. Berani dia mendakwakan tauhid, menghancurkan kesyirikan di usia muda, walaupun dia harus beresiko berurusan dengan Namrud yang berujung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibakar. Kemudian setelah itu kita mengetahui ada satu kisah yang sampai dijadikan nama salah satu surat, yaitu Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu alaikum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surat Kahfi ayat 13. Dalam sejarah Ashabul Kahfi ada 7 pemuda yang hidup di satu zaman, yang di zaman itu berkuasalah seorang raja yang bernama Dakianus. Dakianus ini seorang raja musyrik penyembah berhala, dan orang yang dipimpinnya rata-rata mengikuti agama sang raja atau din, ya, din sang raja. Maka dalam surat Yusuf itu din itu ada 2. Ini perlu kita ketahui. Di dalam surat Yusuf Allah menjelaskan din itu ada 2, dinullah wa dinul malik. Sistem hidup, din itu sistem hidup atau nizamul haya, aturan untuk mengatur hidup itu ada 2, yang datangnya dari Allah dan yang datangnya dari penguasa. Ini Allah jelaskan dalam surat Yusuf, dinullah wa dinul malik. Sistem hidup yang datang dari Allah dan sistem hidup yang dibikin oleh penguasa, gitu. Nah, Ashabul Kahfi ini tidak ingin mengikuti dinul malik. Dia tidak ingin mengikuti sistem hidup yang dibikin oleh penguasa, dimana ketika itu penguasa menyembah berhala, umatnya diwajibkan untuk mengikuti penguasa. Maka singkat cerita, 7 pemuda yang tadinya tidak pernah saling mengenal, Allah persatukan, Allah pertemukan mereka yang tidak pernah saling mengenal itu di atas satu landasan, yaitu tauhid.
Maka singkat cerita, ketujuh pemuda ini ternyata anak daripada pembesar, anak daripada para pembesar, para menteri yang ada di kerajaannya Dakianus. Sehingga didengar oleh intel-intelnya Dakianus, dilaporkan. Tujuh pemuda ini ditangkap. Jadi setelah intel-intel itu melihat, wah ini ada anak-anak muda ini, bahaya, gak mau taat sama din, aturan daripada raja penguasa, dilaporkan. Akhirnya tujuh pemuda ini ditangkap, diinterogasi. Kemudian tujuh pemuda ini diberikan pilihan. Kalau kalian tidak mau meninggalkan ya keyakinan kalian, dan kalau kalian tidak mau menyembah apa yang kami sembah, yang diikuti oleh raja kami Dakianus, kalian akan kami bunuh. Akhirnya apa? Tujuh anak muda ini anak orang-orang kaya, anak orang-orang mampu, yang biasa hidup mewah. Tetapi karena mereka menganggap akidah itu lebih mahal daripada dunia, akidah itu lebih mahal daripada harta, maka mereka tinggalkan dunia mereka, mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan kesenangan mereka, mereka tinggalkan orang tua mereka yang masih musyrik. Mereka akhirnya naik ya, bersembunyi di satu gua yang dikenal, yaitu Gua Kahfi, untuk menyelamatkan akidah mereka. Coba dengar baik-baik Bapak sekalian, ini sejarah yang mungkin kadang jarang dibicarakan orang. Ya. Akidah bagi ketujuh pemuda itu lebih mahal daripada dunia, daripada fulus, daripada orang tuanya. Maka mereka naik masuk ke Gua Kahfi. Allah tidurkan mereka berapa lama? Berapa lama? 309 tahun. Ya, salasa mi'ah wasdadu tis'ah. 309 tahun ditidurkan. Ya, singkat cerita, ketika mereka Allah bangunkan, karena kalau diceritakan semua nggak cukup waktu. Ketika mereka dibangunkan Allah dari tidurnya, mereka melihat keadaan sudah berubah. Ya, manusia ketika itu sudah beriman, mengikuti keyakinan yang dipegang oleh Ashabul Kahfi. Nah, Allah abadikan sampai dijadikan nama surat. 7 pemuda yang lebih mengutamakan kebenaran akidah daripada dunia, berani menghadapi resiko, meninggalkan ya gemerlapnya dunia, naik ke gua. Mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka lah, kata Allah, para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan Allah tambahkan petunjuk bagi mereka. Pemuda 7-7-nya, bukan orang tua. Maaf, bukan berarti meremehkan peran orang tua. Saya cuma membicarakan fakta perjalanan sejarah. Itu Ashabul Kahfi, pemuda semuanya, anak-anak muda. Kemudian selanjutnya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika membahas Ashabul Kahfi ini, ayat 13 ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ternyata kebenaran itu lebih mudah diterima oleh para pemuda. Silakan buka tafsir. Bukan berarti meremehkan orang tua ya. Ternyata berdasarkan fakta sejarah, kebenaran itu lebih mudah untuk direspon, diterima oleh anak-anak muda. Begitu juga kata Imam Ibnu Katsir, yang merespon dakwah Rasulullah di periode-periode awal, yang merespon dakwah Nabi SAW di periode awal, yaitu para pemuda. Ya, para pemuda yang awal-awal mendukung, merespon perjuangan Nabi. Saya perlu sampaikan di sini, kita pernah mendengar ada 10 tokoh, ada 10 nama yang oleh Nabi dijamin untuk pasti masuk surga. Al-Asyara al-Mubasyiruna bil Jannah. Ada 10 sahabat yang oleh Nabi dijamin pasti masuk surga.
Ya, 10 sahabat. 10 sahabat. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Siapa lagi? Abu Ubaidah Ibn Jarrah, ya, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, ipar daripada Sayyidina Umar. 10 orang ini dijamin pasti masuk surga. Dari 10 orang ini Bapak-bapak sekalian, 3 orang sahabat ini usianya di bawah 40. Dari 10 orang ini 3 orang usianya di bawah 40. Nabi ketika itu diutus umurnya 40 tahun. 3 orang di bawah 40, artinya kepala 3, 30 ke atas, 3 orang. Siapa 3 orang itu? Ya, 3 orang yang 30 ke atas umurnya: Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Ini usianya 30 ke atas, di bawah 40. Sisa 7 orang. Dari 7 orang ini 5 orang usianya di bawah 20 tahun. Ya, dari sisa 7 orang itu 5 orang usianya di bawah 20 tahun, masih belasan tahun. Tetapi ketahuilah bapak-bapak sekalian, 10 orang inilah yang akan mengguncangkan singgasana Parsi dan singgasana Roma. 2 imperium besar yang berkuasa, yang menguasai Jaziratul Arab, Parsi dan Roma. Ketika itu menguasai seluruh Jazirah Arab. 10 orang inilah yang mengguncangkan 2 singgasana sampai rontok. 10 orang ini. Siapa mereka? Para pemuda. Ya, ini fakta sejarah. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus seorang panglima perang termuda dalam sejarah Islam, ya, yaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid seorang panglima perang diutus oleh Nabi untuk berangkat, ya, menuju, ya, ke negeri yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Di usia 18 tahun, anak daripada Zaid bin Harisah, anak angkat kesayangan Nabi, Usamah bin Zaid. Ketika itu Usamah memimpin pasukan yang di belakang pasukan ini banyak veteran Badar. Usamah memimpin pasukan yang pasukan ini masih banyak orang-orang ahlu Badar, veteran perang Badar. Veteran perang Badar itu kalau mereka mengangkat tangan minta doa ke Allah, tembus doanya ke langit, gak ada hijabnya. Usamah bin Zaid memimpin orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Singkat cerita, walaupun banyak pihak meragukan, tetapi Abu Bakar, ya, bersikeras untuk mengirimkan pasukan Usamah ketika Rasulullah sudah meninggal. Jadi Usamah ketika sudah ditunjuk oleh Nabi, kemudian Rasulullah SAW meninggal, Usamah masih di perjalanan. Kemudian pasukan Usamah kembali pulang ke Madinah. Setelah itu oleh Abu Bakar diberangkatkan lagi. Ketika itu beberapa orang sahabat meragukan Usamah. Maka Abu Bakar bersumpah, wallahi saya tidak akan pernah menggantikan Usamah dengan siapapun. Saya tidak akan pernah mencacat, tidak akan mencela Usamah, karena Usamah telah ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW. Berangkat. Singkat cerita, Usamah membawa hasil kemenangan gilang gemilang menghadapi orang-orang Romawi. Pemuda 18 tahun. Kemudian fakta lain, ketika Nabi di Madinah, ketika Nabi di Mekah bahkan, Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, di hadapan para musyrikin Quraisy, Nabi mengatakan seperti ini, bahwa nanti pada satu hari 2 kerajaan besar ini, Parsi dan Roma, akan bertekuk lutut di bawah kakiku. Ya, kata Nabi, 2 imperium besar Parsi dan Roma ini
nanti akan bertekuk lutut di bawah kakiku. Orang musyrikin Quraisy mentertawakan. Apa kata mereka? Inilah bukti bahwa Muhammad itu benar gila. Bagaimana enggak gila? Pengikut-pengikutnya disiksa di depan mata, dianiaya, dibunuh. Dia enggak bisa membela pengikut-pengikutnya, malah Muhammad mengatakan akan menguasai Parsi dan Roma. Gila Muhammad ini. Ya. Kemudian ketika di Madinah, Nabi ditanya oleh Al-Amr bil As, ya, ayyul madinataini tuftahul awal ya Rasulullah. Ya. Nabi sudah memberikan kabar gembira bahwa nanti Parsi dan Roma itu pasti jatuh di bawah kekuasaan Islam. Sehingga Amr bin As, ya, Amr bin As itu bertanya kepada Rasulullah, ayyul madinataini tuftahul awal ya Rasulullah, dua kota mana yang lebih dahulu ditaklukkan? Ya, Rumia atau Konstantin? Dalam Romawi terpecah dua. Romawi Barat beribu kota di Vatikan, Roma. Itu penganut Kristen Katolik. Sedangkan Kristen Ortodok itu di Romawi Timur, yang beribu kota ketika itu Bizantium. Bizantium, kota tua, ya, yang bernama Bizantium. Kemudian Bizantium ini berubah namanya mengikuti nama penguasa ketika itu, yaitu Kaisar Konstantin. Berubahlah nama Bizantium menjadi Konstantinopel. Ya, nah, itu tentang Roma. Sahabat Amr bin As bertanya, ketika menaklukkan Roma, mana dua kota ini yang lebih awal ditaklukkan? Rumiyah atau Konstantinia? Kata Rasulullah, Madinatul Herakli tuftahul awal. Kotanya Heraklius lah yang akan ditaklukkan lebih awal, yaitu Konstantinia. Konstantinia sekarang ini Turki. Ya, Konstantinia dulu, sekarang ini Turki. Jadi kata Nabi, kotanya Heraklius itulah yang nanti akan ditaklukkan lebih awal. Kemudian Nabi mengatakan, la taftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiraha wala ni'mal jais dalikal jais. Sungguh pasti kota Konstantin itu akan ditaklukkan, dan orang yang menaklukkan Konstantinopel, pemimpinnya merupakan sebaik-baik pemimpin dan tentaranya merupakan sebaik-baik tentara. Hadis ini, ketika Nabi mengatakan ini, sahabat itu masing-masing bercita-cita, mudah-mudahan sayalah yang akan menjadi pemimpinnya, atau mudah-mudahan saya termasuk tentara daripada pemimpinnya. Ya, karena dipuji oleh Nabi, orang yang menaklukkan Konstantinopel, pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, amirnya, kemudian tentaranya sebaik-baik tentara. Sehingga singkat cerita, di zaman para sahabat, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah diutus menaklukkan Konstantinopel, yang di dalamnya diikuti oleh salah satu sahabat besar, Abu Musa al-Ash'ari. Ya, ditaklukkan Konstantinopel tapi gagal. Mereka nggak berhasil menembus benteng Konstantinopel yang sangat kokoh, gagal. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari syahid. Sebelum syahid, Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada para sahabatnya, kuburkan saya di dekat benteng Konstantinopel itu. Kata Abu Musa, saya ingin mendengar derap langkah kuda pasukan Islam yang dipuji oleh Nabi, yang pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Kuburkan saya di dekat benteng itu. Saya ingin mendengar derap langkah kuda sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik pemimpin. Tapi gagal. Di zaman tabi'in, ya, berkuasanya dinasti Umayyah pernah dilakukan penaklukan, gagal. Di zaman Abbasiyah dilakukan penaklukan, gagal. Beratus tahun tidak berhasil. 800 tahun lebih setelah itu, di zaman dinasti Utsmaniyah, di zaman dinasti Utsmaniyah atau Ottoman, orang barat menyebut Utsman itu Ottoman. Di bawah dinasti Ottoman, Utsmani, Turki Utsmani, 800 tahun lebih setelah Nabi mengucapkan itulah, kota Konstantinopel jatuh di bawah kekuasaan Islam, yaitu di bawah seorang pemimpin
ya, yang berusia 21 tahun, sejak kecil dididik dengan pendidikan agama yang sangat ketat, tauhidnya baik, ibadahnya bagus, menguasai beberapa bahasa, menguasai ilmu kemiliteran dengan sangat bagus. Dialah Sultan Muhammad, anak daripada Sultan Murad. Usia 21 tahun, Sultan Muhammad berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang sebelumnya berkali-kali, beratus tahun pernah diusahakan untuk ditembus, tidak bisa tembus. Di zaman Sultan Muhammad dengan usia yang relatif muda, 21 tahun, ya, dengan akidah yang kuat, dengan ibadah yang sangat kuat, ya, maka rontoklah benteng Konstantinopel yang sangat susah ditembus. 21 tahun berhasil merontokkan satu lambang, ya, lambang kekokohan orang Romawi Timur, usia 21 tahun. Maka oleh karena itu, dari fakta-fakta sejarah tadi, sejak Nabi Ibrahim, Ashabul Kahfi, di zaman Rasulullah para pemuda, kemudian di zaman penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih, usia mereka semua adalah usia muda. Ini yang harus kita pahami. Maka oleh karena itu ingin saya sampaikan di sini, adik-adik terutama, ya, bapak-bapak tolong dengar baik-baik, ya. Ini penting, ya. Walaupun hari ini masalah begini jarang dibahas oleh orang. Mohon maaf saya katakan terus terang, gitu. Ya, paling banter orang bicara sholat. Maaf ini, saya hafal Pak. Saya hampir 26 tahun keliling Bima ini Pak, Bima Dompu. Paling banter orang bicara dari sholat ke sholat, sholat ke sholat, sholat itu terus gitu, sholat. Hampir umat ini nggak paham yang namanya seperti ini. Dan masalah keumatan itu jarang dibahas, apalagi masalah pemuda. Maka sangat tepat momen ini, ya, mengangkat masalah pendidikan para pemuda. Saya lanjutkan. Begitulah para pemuda itu mengusung kejayaan sejak awal sampai, ya, di zaman Nabi sampai zaman kekhalifahan, para pemuda di depan yang memenangkan al-haq. Maka singkat cerita Bapak-bapak sekalian, ketika Islam itu berjaya beratus tahun, ketika khilafah Islamiyah tegak, orang-orang di luar Islam, orang non-muslim, orang Yahudi dan orang Nasrani nggak rela. Mereka tidak rela. Maka mereka bersekongkol, mereka bersekutu, mengadakan rapat-rapat, mengadakan pertemuan-pertemuan. Bapak-bapak perlu tahu, Syekh Abdul Azam rahimahullah, Syekh Abdul Azam ini seorang ulama, hafal ribuan hadis. Kalau hafal 30 juz Quran, anak kecil SMP sanggup. Tapi menghafal hadis itu sulit Pak, nggak gampang. Syekh Abdul Azam hafal ribuan hadis, dosen di 3 universitas, di Saudi, di Yordan, dengan di Pakistan. Syekh Abdul Azam mengatakan, sudah 100 tahun lebih yang lalu di Jerman itu ada satu lembaga kajian Islam, ya. Di Jerman ada satu lembaga kajian Islam, di mana di situ berkumpul orang-orang di luar Islam, baik dia Yahudi maupun orang Nasrani, berkumpul di situ, ya, yang lebih dikenal para orientalis, ya. Mereka mempelajari ilmu akidah, mereka pelajari tentang syariat Islam, mereka pelajari tentang bagaimana ibadahnya umat Islam, mereka pelajari tentang budaya dan adab-adab Islam. Siapa mereka? Orang di luar Islam, belajar Islam. Tetapi setelah mereka tahu Islam, mereka mencari jalan bagaimana menghancurkan Islam. Itu ada di Jerman Pak, sudah 100 tahun lebih itu Pak. Disitulah berkumpulnya pakar-pakar kafir-kafir yang berusaha menghancurkan umat Islam. Ini sejarah Pak, harus tahu, ya, terutama adik-adik para pemuda. Kalau nggak tahu ini, kasihan kalian. Maka mereka bersekutu, mereka berkumpul, menyusun satu strategi besar dalam rangka satu tujuannya, menghancurkan Islam. Satu saja tujuannya.
Jadi kalau ada orang mengatakan, oh enggak benar orang kafir ingin menghancurkan Islam, saya dapat katakan, pertama, orang itu bodoh. Jelas bodoh. Kalau ada orang mengatakan, oh enggak benar orang Kristen yang, oh enggak, mereka enggak ingin menghancurkan, itu bodoh dia. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 120 itu jelas, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani sekali-kali, bukan wala, tetapi walan. Antara wala dan walan itu lain. Kalau wala dan tidaklah, tapi kalau walan sekali-kali tidak, sekali-kali tidak akan pernah ridho. Dua bangsa yang disebut oleh Allah, Al-Baqarah 120, Yahudi dan Nasrani. Kepada kalian, hai umat Islam, sampai umat Islam ini mau bertekuk lutut di bawah ketiak mereka, di bawah telapak kaki mereka, mengikuti pola hidup mereka, baru mereka senang. Ini kata Allah. Ya, kalau ada orang mengatakan, oh enggak benar Allah mengatakan begitu, syahadat ulang. Orang seperti ini perlu disahadatkan kembali, karena dia mengingkari ayat Allah. Ya, Allah sudah mengatakan tidak pernah ridho, dan itu dibuktikan dengan fakta sejarah. 100 lebih tahun yang lalu berkumpullah di Jerman para orientalis membahas bagaimana rencana menghancurkan Islam. Nah, ini yang akan saya sampaikan, lebih penting. Dengar baik-baik, terutama anak-anak muda. Maka sejak itu Yahudi dan Nasrani, ya, menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan, menyusun langkah dalam rangka menghancurkan Islam. Seorang Yahudi yang bernama Dr. Roger Geraudi, ya, seorang Yahudi yang bernama Dr. Roger Geraudi, ini Yahudi Perancis, dia tinggal di Perancis, tetapi kemudian dia masuk Islam, dia dapat hidayah, karena memang dia belajar Islam. Ya, Roger Geraudi, ketika dia sudah masuk Islam, dialah yang membongkar rencana jahat persekongkolan orang-orang kafir ini. Dia menulis buku itu judulnya Dendam Barat dan Yahudi Terhadap Islam. Saya baca buku itu di tahun 86, antara 86 dan 87. Ya, Dendam Barat dan Yahudi Terhadap Umat Islam. Di situ Roger Geraudi memaparkan apa penyebab mereka tidak suka kepada Islam. Kemudian Roger Geraudi juga mengatakan apa langkah-langkah yang ditempuh oleh orang kafir dalam rangka menghancurkan Islam. Saya akan sebutkan paling tidak 3 saja karena waktu. Ya, ini dengar baik-baik. Roger Geraudi menjelaskan beberapa strategi yang ditempuh oleh orang kafir dalam rangka menghancurkan Islam. Yang pertama, dengar baik-baik. Yang pertama, kata Dr. Roger Geraudi, orang Yahudi, strategi pertama, jauhkan pemuda-pemudi Islam dari Al-Quran. Ini pertama. Jauhkan pemuda-pemudi Islam dari Quran. Ini pertama. Karena apa? Dia tahu ketika umat Islam ini melek Quran, dia bisa baca Quran, tahu isi Quran, apalagi menghafalkan Quran, orang kafir sampai kiamat gak bisa menang. Mereka tahu itu karena mereka pelajari di Jerman. Ternyata sumber kekuatan Islam itu ada pada Al-Quran. Ya, seorang mantan Perdana Menteri Inggris yang dahulu, namanya Gladstone. Gladstone, dia berpidato di hadapan jenderal-jenderal Inggris ketika itu Inggris menjajah Mesir, tetapi susah ditaklukkan. Ya, Mesir dijajah Inggris, sulit ditaklukkan. Kemudian Gladstone memanggil para perwira-perwira tinggi, para jenderal, kemudian dinasihati oleh Gladstone. Apa nasihat Gladstone? Gladstone naik ke podium, dia memegang mushaf Al-Quran. Kata Gladstone, wahai para jenderal, kalian perlu tahu, jika orang-orang yang kalian jajah itu masih mereka mengamalkan ini, masih berpegang kepada ini, kalian gak akan pernah bisa menang. Gitu. Maka itulah rumusan pertama, orang kafir itu tahu. Cara menghancurkan Islam yang pertama, jauhkan mereka dari Quran. Bisa kita buktikan hari ini, Pak. Kalau kita uji, kumpulkan anak di kampung
100 anak, coba uji. Dari 100 itu berapa yang bisa ngaji? Buktikan sendiri. Ya. Yang kedua, ya. Maaf, saya lanjutkan dulu. Untuk mendukung program yang pertama ini supaya lebih mulus, apa faktor sarana pendukungnya? Ada yang tahu? Musik. Maka sejak orang-orang kafir Belanda Barat dulu menjajah, termasuk menjajah negeri kita ini, ya, berubahlah warna, ya, adat istiadat. Mereka yang tadinya nggak tahu gedung bioskop, nggak tahu musik, senang bioskop, senang musik. Nah, musik untuk mendukung supaya jauh umat Islam dari Quran, musik. Ini strategi lama yang ditempuh oleh orang musyrikin Quraisy. Ketika Nabi berdakwah, ya, orang Quraisy ini ingin merecoki, ingin apa? Mengganggu dakwah Nabi. Caranya bagaimana? Orang Arab dulu senang dengan pantun-pantun, Pak. Senang dengan syair-syair. Akhirnya mereka mendapatkan jurus untuk mengacaukan dakwah Nabi. Ketika mereka mendengar Nabi akan berdakwah di satu tempat, mereka panggil biduanita. Biduanita penyanyi. Di situ mereka adakan pertunjukan musik. Ya. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat Luqman ayat keempat. Wa minan nasi may yashtarillah wal hadis liyudillaka sabila, dan seterusnya. Ada sebagian manusia yang menjadikan lahwal hadis untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah. Lahwal hadis ini sepakat ulama, para penyanyi musik, tukang syair yang melalaikan dari jalan Allah. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang menjadikan nyanyian, musik-musik, syair-syair untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Surat Luqman ayat keempat. Ini strategi mereka dahulu. Strategi itu dipakai oleh orang-orang Kristen Yahudi supaya jauh dari Al-Quran, musik. Yang ketiga, yang pertama jauhkan dari Quran. Yang kedua, buka tempat hiburan yang banyak. Kata Dr. Roger Geraudi, kalau sudah mereka jauh dari Quran, buka tempat hiburan yang banyak. Ya, maknanya apa? Akidahnya sudah nggak ada, Pak. Iman Islamnya sudah kosong. Buka tempat hiburan. Di situ siapkan maksiat, siapkan wanita, siapkan khamr. Itu lebih dahsyat, kata mereka, daripada tang wajah. Khamr, wanita, kata mereka ini, kafir-kafir ini, dia lebih dahsyat daripada mobil tank, mobil tempur itu. Itu yang kedua, buka tempat hiburan yang banyak. Yang ketiga, tiga saja karena waktu. Yang ketiga, adu domba umat Islam. Adu domba. Kita bisa melihat, Pak, ya, tiga-tiganya hari ini terjadi. Ya. Kemudian di tahun 1935, seorang Kristen militan, seorang uskup yang bernama Samuel Zwemer juga berpidato. Sama isinya, Pak. Samuel Zwemer, dia berpidato di hadapan para tokoh-tokoh Kristen, ya, di Al-Quds di Palestina tahun 1935. Apa kata Samuel Zwemer? Wahai domba-domba. Tahu domba-domba? Ya, mengikut umat maksudnya. Domba-domba Yesus. Kalian perlu tahu misi perjuangan kita, yaitu membela kesucian, ya, membela agama kita. Tugas kalian cuma satu. Apa tugas yang satu itu? Jauhkan pemuda-pemuda Islam itu dari agamanya, rusak akidahnya. Tugas kalian itu bukan menjadikan mereka pindah agama dari Islam ke Kristen, bukan itu. Tapi jadikan pemuda-pemuda Islam di negeri-negeri Islam menjadi pemuda yang malas, pemuda yang suka santai, pemuda yang cuma berpikir hura-hura, pemuda yang hanya senang nikmat-nikmat, tidak mau berpikir agamanya. Jauhkan dia dari Islam. Ya, ini kata Samuel Zwemer. Maka singkat cerita, Pak,
Dari dua tokoh ini kalau kita simpulkan, program-program orang kafir dalam rangka menghancurkan Islam, karena mereka tahu para orang-orang yang menjayakan Islam itu para pemuda, mereka tahu itu. Maka dapat kita simpulkan, strategi mereka dalam rangka menghancurkan pemuda-pemuda Islam hari ini 1000% saya katakan berhasil. Bukan 100%, kalau ada 1000% berhasil. Coba lihat anak-anak kita Pak, di HP-nya yang banyak itu musik atau Al-Quran, lagu India, lagu pop, kucu-kucu hotahe, lagu dangdut, rawang bojo. Baca Quran, tilawah baik. Anak cowok ngemi, anak lah, insyaallah. Ya. Ini nyata loh Pak. Jangankan baca Quran Pak. Biasanya kalau orang nikah yang sudah ini disuruh baca syahadat. Baca syahadat nggak tahu Pak. Mengucapkan kalimat sepotong asyhadu Allah, nggak tahu Pak. Apalagi baca Quran Pak. Ya, ini sudah nyata berhasil. Musik menggeser Quran. Dahulu di Bima ini ada seorang tokoh, dunia mengenal tokoh ini, ya, Al-Ustaz Abu Bakar Husain Allahyarham, juara Qori nomor 2 dunia ketika itu. Bima dikenal orang, basisnya Islam, sarang Islam, Islamnya kuat. Kata orang-orang tua Bima dulu, di tiap-tiap rumah ba'da maghrib itu terdengar suara Quran. Tapi hari ini Pak, yang satu Mansur S, yang satu kucu-kucu hotahe, yang satu Jane and Roses, Taji kena Eli. Ini nyata, bukan keruan, bukan kata orang, nyata ini Pak. Maaf, saya katakan 26 tahun saya keliling Pak, hafal saya. Ya, ini keadaan kita hari ini Pak. Quran sama sekali nggak pernah disentuh, sama sekali. Padahal itulah kemenangan kita di Quran itu. Diakui oleh orang kafir. Ini yang membuat orang-orang Mesir itu sulit kalian taklukkan, jauhkan dari Quran. Tapi hari ini benar-benar apa yang dikatakan Gladstone berhasil. Umat Islam jauh dari Quran. Nah, kemudian coba lihat tingkah pola umat Islam seperti dikatakan Pak Ketua Depak tadi, Pak siapa? Pak Samsul, ya, Samsul Ilyas. Benar. Ya. Sekarang ini tempat hiburan ada di mana-mana Pak. Jangan tanya kota Bima ini, ya. Nggak tahu Dompu ya, saya rasa mungkin tidak jauh beda. Ya, saya tahu Pak. Ya. Yang namanya miras, namanya narkoba, naudzubillah Pak. Judi jangan kata Pak. Tahu gak bapak-bapak? Kalau kita melihat anak muda main judi, anak muda tajijanga, masih mending Pak. Tapi yang membuat hati ini menangis, seorang ibu sambil menggendong anaknya, ya, duduk di atas serangga dengan beberapa ibu-ibu, dia menyusui anaknya Pak, main judi Pak. Bima ini Pak, ya, miras jangan tanya, narkoba jangan tanya Pak. Kemudian akibat dibuka tempat hiburan yang banyak, Quran sudah dijauhkan, musik bergentayangan, hiburan mulai dari hiburan di TV, di HP, hiburan-hiburan yang merusak Islam, sehingga ujung-ujungnya apa yang dikatakan oleh Samuel Zwemer semua terbukti. Jadikan mereka itu orang-orang Islam yang malas, orang Islam yang santai, tidak lagi mau berpikir tentang agamanya. Itu sudah cukup terjadi hari ini Pak. Ya, pemuda-pemuda kita jauh dari Islam Pak. Mereka ada di pinggir-pinggir jalan, hayya 'alas shalah, mereka petik gitar Pak. Ya. Bahkan yang aneh hari ini, ketika ada anak muda pakai baju koko, pakai baju gamis, mereka ke masjid, oleh teman-temannya yang muda dianggap aneh. Tiup Kak, dia lampa guru jenggo kai. Dia orang alim gomi pala.
Ini hari ini gara-gara waur alim sudah alim, dia dijauhi teman-temannya. Tapi ketika dia cekek botol, dia mendem, kata orang Jawa, dia mabuk, wah teman-temannya banyak. Ya, di tempat saya masih ada Pak, ya, di dekat tempat saya. Cuman kita tidak punya kekuatan untuk, karena bukan wilayah kita Pak. Kalau mau mengikuti perasaan dalam hati ini Pak, kalau kita nggak berpikir negeri ini negara hukum, itu orang-orang sudah lama kita libas Pak. Sakit hati ini Pak. Bima dikotori dengan seperti itu, sakit Pak. Tapi karena negara ini negara hukum, ada aparat yang mengatur. Cuman kita prihatin gitu. Anak-anak muda kita Pak, malam minggu Bapak boleh perhatikan jalan menuju kota masuk Bima Pak, berderet-deret motor berparkir tuh. Motornya saja di atas, manusianya di bawah pasir tuh, berguling-guling, dore sama lo ya. Zina maksiat itu. Siapa yang mau bilang bukan? Saya saksikan sendiri Pak. Ayo, Islam semua. Coba kita razia. Lihat KTP Islam, coba ngaran Nurdin, Burhanuddin, Kamaluddin. Belum lagi yang teler Pak. Nono sudah teler bangga lagi. Dia tanya temannya, pila botol ngomi? 2 botol. Oh ini. Dan nahu 5 botol sambil dore-dore di god, bangga lagi Pak, bangga lagi dia. Ini Bima Pak, nyata saya katakan ini hak Pak. Ya, pola tingkah orang kafir barat sudah menjadi contoh bagi mereka. Dari apa yang mereka tonton lewat hiburan televisi, hiburan di HP, kafe-kafe, coba lihat Pak. Benar Pak, coba kita ini nggak kita tahan apa yang ada di dalam dada ini. Kalau kita nggak berpikir negeri ini negara hukum, sakit hati itu orang-orang mestinya kita urus itu. Ya. Tapi ya sabarlah. Mau bilang apa? Ya kita serahkan saja. Ya. Sakit hati Pak. Di dekat masjid kita, di dekat belum 1 kilo itu, orang pakai rok mini itu sambil mendem-mendemin. Perhatikan itu tiap malam itu. Islam Pak. Ini kan dilihat oleh anak-anak kita, ditonton oleh pemuda-pemuda kita, tetapi tidak diurus Pak. Ya, belum lagi anak-anak muda yang mengikuti pola orang kafir, yang perempuan sudah pakai rok mini. Kalau 20-30 tahun yang lalu perempuan belajar naik sepeda mini, hari ini perempuan pakai rok mini. 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lebih yang lalu, di Bima ini para remaja, para muslimah, ibu-ibu kita hanya 2 biji matanya saja yang kelihatan. Dia pakai apa namanya itu? Rimpu. Kenapa ada rimpu di Bima? Karena Bima ini kerajaan Islam, kesultanan Islam yang kuat. Sampai-sampai Belanda mengatakan di Indonesia ini ada 4 kesultanan Islam yang dianggap kuat. Banten, Aceh, Goa, Bima. Bima dihitung Pak. Bukti syariat Islam pernah tegak, rimpu itu Pak. Rimpu itu kalau sekarang sama dengan orang pakai cadar, itu rimpu. Sama. Cuman dahulu pakai dua kain, satu di atas, satu di bawah. 2 biji matanya saja kelihatan. Berjalan waktu, lama-lama rimpu terkikis. Hilang rimpu, terbang entah kemana. Rimpu sudah diganti rompi. You can see, kau boleh lihat aku. Menyedihkan lagi Pak, orang-orang tuanya nggak merasa berdosa. Dia belikan anak-anaknya pakaian yang membuka aurat. Orang tua tidak lagi merasa berdosa, tidak merasa salah. Anak-anaknya dibelikan pakaian yang membuka aurat. Ya toh? Yang laki-laki juga nggak kalah hebatnya Pak. Ya, rambutnya dipanjangkan, ya, pakai anting-anting, ya, bajunya dibuka separuh, diperlihatkan tato. Tahu tato? Gambar itu, ya, ada gambar semreki, gambar deke, gambar buaya. Bangga lagi Pak.
Ini nyata, siapa yang mau bilang bukan? Malah ada yang lebih parah dari itu ada. Sekarang bisa buktikan. Ada satu kumpulan namanya kumpulan pang. Coba lihat. Namanya pang, Pak. Apa kerjanya? Kerjanya itu di atas motor, hura-hura, ya. Celana levis bagus-bagus dirobek, Pak. Gak cukup dia pakai anting-anting di kuping, hidungnya dikasih anting-anting. Sudah saingan dengan sahe, Pak, dengan kerbau. Mukanya merah akibat minuman, Pak. Boleh lihat di Bima, Pak. Kelompok pang. Bukan ini cincaula, bukan gosinghu, muslim. Malah hari ini bapak ibunya sulit-sulit membesarkan, melahirkan, diberikan nama yang bagus-bagus. Ahmad, Muhammad, Zainuddin, Burhanuddin. Diganti nama itu, Pak. Dewa. Dewa itu Tuhannya orang Hindu. Ya. Dewa. Ya, Michael. John. Ya. Yang perempuan juga begitu. Maryam, Siti Maryam, Meriah. Coba lihat. Ya. Busana-busana orang kafir diikuti oleh mereka, Pak. Pola hidup orang kafir, baik laki maupun perempuan sekarang ini sudah banyak diikuti oleh kaum muslimin, pemuda-pemudi Islam. Sudah banyak terjadi, Pak. Padahal orang kafir itu kata Allah calon penghuni neraka. Pasti masuk neraka. Silakan buka surat Al-Bayyinah ayat ke-7 itu. Ya. Itulah kenyataan yang terjadi hari ini, Pak. Program orang kafir sudah benar, terbukti berhasil. Hari ini umat Islam sudah dijauhkan dari agamanya. Mereka menang hari ini, Pak. Maka sesuai dengan judul tema yang dilakukan hari ini, diadakan, mendidik generasi muda Islam hari ini merupakan tantangan, Pak. Ujian bagi kita, mau tidak kita berbenah untuk memperbaiki umat ini. Apakah kita akan biarkan pemuda-pemuda kita rusak, hancur? Apa kita akan biarkan anak-anak kita, generasi muda kita hancur? Kalau kita masih punya hati, Pak, pasti kita akan menjawab, saya tidak rela, kami tidak rela anak-anak kita, pemuda-pemuda kita hancur. Kalau kita masih punya hati, Pak. Ya. Maka tidak ada jalan untuk bisa selamat daripada kehancuran moral ini. Tidak ada jalan lain untuk bisa selamat daripada kehancuran moral, kerusakan moral ini, kecuali kembali kepada pendidikan Islam. Ya. Kembali kepada pendidikan Islam. Itu benteng terakhir hari ini. Ya, benteng terakhir hari ini. Hari ini akhir zaman, Pak. Kita hidup di hari ini akhir zaman, Pak. Ya. Bu'istu ana wasa'ah kahatain, kata Nabi. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini dekatnya. Sangat dekat, Pak. Itu 14 abad yang lalu. Sangat dekat. Seperti ini kata Nabi. Lantas bagaimana dekatnya sekarang ini? Ya. Bahkan Nabi menggambarkan keadaan akhir zaman itu. La ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara. Nanti orang yang hidup di akhir zaman, dia nggak kenal yang ma'ruf, Pak. Nggak tahu itu yang baik mana yang baik itu, nggak tahu. La ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara, dan dia tidak mengingkari yang mungkar. Ini kata Nabi, Pak. Dan itu sudah bisa kita saksikan hari ini. Nggak kenal mana yang hak, nggak tahu mana yang ma'ruf. Sementara yang mungkar tidak diingkari. Kemungkaran sudah dianggap biasa, Pak, hari ini. Nggak diingkari. Biasa sudah menonok moto ini. Ya. Inilah keadaan hari ini. Maka dalam kesempatan ini, terakhir mungkin dari penyampaian saya ini, mohon maaf, kalau kita tidak ingin melihat generasi kita, pemuda-pemuda kita rusak, anak-anak kita hancur moral dan akidahnya, maka cepat-cepat anak-anak kita, pemuda-pemuda kita dikembalikan kepada Islam. Benteng terakhir di akhir zaman ini, Pak, yaitu memegang kokoh Islam. Ini benteng terakhir, Pak. Ketika Islam kita lepas, wassalam, innalillah, silakan, selamat jalan sudah. Ketika Islam kita lepas, wassalam, selamat jalan. Habislah umat kita.
Maka pertahanan terakhir untuk menyelamatkan generasi kita ini adalah kembali kepada ajaran Islam. Didik mereka dengan Islam, baik pendidikan formal atau pendidikan non formal. Pendidikan formal mungkin dengan sekolah-sekolah Islam, TK-TK Islam. Dari kecil Pak didik anak-anak kita. Karena apa? Ke depan, sekali lagi, ke depan akan lebih rusak daripada hari ini. Ke depan akan lebih rusak daripada hari ini. Didik dari sekarang anak-anak kita. Jangan sampai mereka buta tentang Islam Pak. Kasihan Pak. Sangat rugi orang tua yang tidak pernah mau mendidik anaknya. Orang tuanya meninggal, anaknya bukan jadi orang soleh, anaknya jadi orang yang salah. Dia tidak bisa mengangkat tangan berdoa untuk kedua orang tuanya. Rugi orang tua seperti ini Pak. Ya. Laksanakan pendidikan Islam, baik formal maupun non formal. TK-TK Islam, SD Islam, pesantren-pesantren, dukung Pak. Atau non formal, adakan majelis taklim di masjid-masjid, pengajian-pengajian. Karena hanya ini benteng terakhir kita Pak. Kalau ini kita tidak dilakukan, habislah generasi muda kita, hancur akidah mereka. Dan itu sama-sama kita tidak menginginkan. Nauzubillah min dzalik. Maka solusi terbaik, ya, dan ini untuk menjawab tantangan kerusakan moral di akhir zaman. Solusi terbaik yaitu kembali kepada Islam. Ajarkan mereka Islam, didik mereka Islam yang ketat, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Hanya itu jalan yang bisa membentengi mereka daripada kerusakan moral. Kalau ini kita tidak lakukan, berarti kita relakan anak-anak kita akan menjadi objek daripada orang-orang kafir. Menanglah mereka. Islam akan hina, Islam akan dijajah, Islam akan menjadi bulan-bulanan. Karena apa? Akidah sudah rusak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Demikian saja barangkali. Cukup ya. Sudah 1 jam barangkali ini. Saya rasa cukup dulu apa yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir penyampaian ini bermanfaat adanya, dan sekaligus ada mohon maaf, mungkin ada kata-kata atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, yang salah, tolong dimaafkan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya al'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.